Iya, saudara-saudara, teman-teman semua, assalamualaikum. Nah, ini saya ketemu saudara saya, namanya Toto Ikhwanto dari di Bandung. Beliau ini dulu teman saya sekolah ya. Oke, Betul, teman eh, SMP. lama tidak ketemu. Ngomong-ngomong, kemarin ini selama kita pisah ya, eh, tahun berapa nikahnya? Eh, udah berapa? Saya menikah tuh tahun 2004, Umur berapa waktu itu? umur 29. Orang-orang cerdas memang seperti ini, luar biasa. Biasa aja kali. Ini salah satu contoh ya bahwa saya kebetulan terlalu pemberani. Umur berapa, Mas Hendri? Jadi saya umur 21 udah nikah. Wis, Ya, cakep, usia muda terlalu itu. pemberani makanya kalau Mas Toto kan waktu di kelasnya juga sering dapat ranking ya. Eh, orang Ranking juga nggak di atas, tengah-tengah lah. kalau saya itu selalu selalu 1, 2, 3, tetapi saya dari bawah tapi Tapi kan apa? Ranking itu tidak menentukan tolak ukur. Pada akhirnya kan eh, hasil akhirnya nanti berbeda. ya kita dengar ini setelah apa gimana ya setelah menikah kan apa saja usahanya atau dulu sempat PNS enggak? Enggak, saya enggak. Dulu Hmm. malah sepertinya ke PNS ini agak nggak tertarik sama sekali ya, walaupun orang tua dua-duanya PNS gitu. Ya, Kalau dari sisi pekerjaan sih saya pertama dapat sebenarnya dari waktu kuliah juga saya udah dipercaya menjadi asisten dosen untuk mengelola mm. laboratorium komputasi dengan bekal yang 1 tahun dari Politeknik ITB itu. Oh iya iya iya. ilmu ilmu komputer saya lebih tinggi dari teman-teman yang ada di Unjani pada saat itu Oh, gitu, karena dari bekal itulah. Jadi iya saya iya dipercaya untuk mengelola satu laboratorium tuh selama berapa tahun, ada 3 tahun kali. iya Jadi iya. di situ saya ngajar siswa apa gitu ya, udah mulai waktu kuliah itu. Nah lulus, eh, saya sempat kursus di desain tracer ke arah tekstil, desain gambar setahun, tapi nggak nyampe setahun karena keburu saya keterima kerja di perusahaan otomotif Iya. di Bandung, spare part Honda, Yamaha, Suzuki, tiga itu. Jadi ini resmi tapi suku cadangnya aja. Nah di situ selama 1 tahun saya mulai berkecimpung lah di dunia apa pekerjaan ya, Iya iya. pekerjaan. Dan posisi saya sebagai PPIC, Production Planning dan Inventory Control. Luar Nah, biasa. setelah 1 tahun, teman saya tuh ngajak pindah ke garment. Iya iya. Nah, garment itu yang buat baju ya. Kalau Iya yang buat tekstil buat baju kain. tekstil. Iya Nah, ini iya. yang buat baju. Saya tertarik karena garment ini PMA dari Ah. Inggris. Oh iya Dari iya. Inggris. Ya, dia produknya cuma satu, yaitu Marks and Spencer. Tahu kan ya? Apa itu? Merek bajunya, Oh merek merek baju pakaiannya itu. itu. Iya tahu. Ya, Marks and Spencer. Kalau jarang sih di Indonesia, cuma di mall-mall besar biasanya ada outletnya itu ya. Iya. Tapi ya memang pada saat itu Marks and Spencer itu di Eropa itu nomor satu, merek Iya nomor iya. satu untuk eksekutif ya, Iya. untuk eksekutif. Karena memang kita nggak buatnya di sini untuk eksekutif. Nah, saya ngelamar ke situ diterima, gitu Iya iya iya. diterima. Tapi dari bawah saya, dari supervisor. Iya iya. Merangkak terus jadi production manager, terus jadi operational manager, jadi WIP manager, sampai di posisi akhir saya di merchandising di PPIC Luar yang sama dengan biasa. pekerjaan waktu di otomotif itu Luar gitu. biasa. Udah enak. Puncaknya itu saya puncak karir itu di PPIC di situ tuh. Jadi saya merencanakan seluruh produksi satu
satu divisi kan itu ada berapa factory kan, ada factory 1 2 3 4 kalau nggak salah. Saya satu factory itu saya kendaliin dari mulai awal, dari mulai order masuk nih dari UK, Ya, order masuk dipecahin menjadi sebuah apa kerangka rencana dalam 1 tahun ke depan. ya, Kemudian saya pesan kainnya, pesan aksesorisnya, rencanain produksinya, terus ya, yang ngejalanin si orang sih, cuma yang kontrol itu saya semuanya gitu. ya, ya, ya. Itu puncaknya di situ sampai akhirnya jenuh juga gitu. Jenuh juga. Jenuh juga, saya 10 tahun itu temennya cuma itu. Jadi kayak katak dalam tempurung gitu. Kayak kata Temennya burung. itu. Walaupun uangnya lumayan lah ya, gajinya, penghasilannya Ya lumayan lah ya. alhamdulillah, kalau itu sih alhamdulillah gitu. Cuma saya nggak mengenal dunia lain karena dari rumah saya jam 6:30 udah berangkat, pulang Ya, datang ke rumah malam ya, gitu. Sabtu kadang-kadang harus masuk juga gitu. Jadi libur hari Minggu gitu. Jadi jenuh juga sih, dalam artian begini. Saya tuh lebih suka ketemu sama orang gitu kan. ya, Sekarang temennya itu, temen ya. kerjanya itu, temen makan itu, temen berantem itu, temen bercanda itu gitu. Yang ada di situ gitu. Jadi hampir satu pabrik itu karena emang saya dari hulu ke hilir, Iya, jadi saya kenal gitu kan, kenal. iya. Tapi itu doang orangnya gitu. Jadi Nah, jadi jenuh lah ya. dari situlah saya mulai mendapatkan kejenuhan nih, kejenuhan. Akhirnya kebetulan ada teman, bukan teman ini saudara, masih saudara dari Dompet Duafa di Jakarta, Ya. nawarin, kamu mau nggak ke dunia marketing gitu. Wah, Ya, kayaknya ya. asik nih kalau bilang ke dunia marketing. Dunia marketing ya. Iya, masuk mau nggak ke dunia marketing di mana? Ya di sini di tempat saya bilang ke dia kakak ya. Di tempat Ya. kakak atau di Dompet Duafa ini, tapi bukan di Dompet Duafanya. Hmm. Dompet Duafa itu punya unit bisnis namanya Dompet Duafa Corpora gitu. Ya. Nah, disebut disingkatnya DD Corpora. Nah, di DD Corpora itu di situnya tinggalnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya saya pindah ke sana tuh ke Jakarta Eh, eh, eh. selama 1 tahun setengah di sana di Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta itulah yang membuka mata saya kan, kata saya kalau selama di Garmen tuh kayak katak dalam tempurung gitu. Tapi setelah pindah ke Dompet Duafa itu, saya ketemu orang-orang gede gitu. Ya, ya. Kayak saya gede badannya. Saya itu saya ketemu sama orang-orang broadcasting, orang-orang televisi, pejabat-pejabat, menteri yang kayak gitu. Mm-mm. Sampai saya harus ngawal sebuah peresmian launching Mm-mm. rumah sakit terapung di Gresik yang itu diwakili oleh Menteri Kesehatan gitu. Dan saya Mm. diundang untuk hadir di situ gitu. Sampai jadi Luar biasa saya ya. merasakan ya auranya itu di situ. Wah Asik lah iya ya. ternyata asik. Jadi pejabat gitu pejabat. Pejabat dan Cuma saya banyak gitu, orang-orang kan gitu. betul banyak banyak orang saya kenal misalkan sama dirutnya Dompet Duafa, Mas Mm. Toto tolong ke ruangan misalkan dipanggil itu kan, waduh sama Pak Dirut nih ada apa gitu kan. Jadi eh, ya yang sebelumnya itu hanya dengar di TV orang-orang itu tuh ketemu gitu. Iya, iya, Kayak iya, iya. misalkan Soraya Haq, itu aku ngobrol gitu kan Mm. di Antv gitu. Di Antv TV One tuh partner kita itu. Iya, Udah iya. main di tempatnya itu udah biasa gitu kayak Antv kayak di mana? Yang di Rasuna Said tuh Enterium apa ya namanya lupa itu ya, gedungnya hitam. Nah, di situ tapi saya cuma 1,5 tahun Ya, karena memang ketika pindah ke sana itu salary saya itu di bawah yang di Garmen. ya. Cuma memang saya pergi itu maksa tuh karena pengen membuka diri saja gitu, Iya. pengen lihat di luar tuh seperti Seperti apa gitu. apa dari awal Tuh, mulanya pekerja, pekerja betul, kayak kata dalam tempurung, udah kerja betul, perusahaan walaupun posisinya bagus, tetap iya, akhirnya kita adalah sebagai pekerja, tetap ada titik jenuh, kepengen juga betul, akhirnya
kembali belakangan ini informasi bisnis ya. Bisnis. Nah, enggak, dari situ kan saya karena salary turun otomatis nggak balance nih, nggak bisa ngimbangin karena istri ada di Bandung, saya di Jakarta, ada 2 dapur gitu Iya, kan, iya, iya, wah iya. nggak cukup nih. Ada tawaran dari teman saya, ini teman kuliah nih, Iya, iya, lu iya. join sama saya aja. Di Iya, iya. dunia apa? Ternyata di dunia perpulsaan. Dunia perpulsaan. Nah, Artinya masuknya betul, ke bisnis ini ya. Kan kemarin bisnis, ke beberapa kali itu adalah pekerja, ya kan? betul. Akhirnya ini masuk ke dunia bisnis, Kalau usaha yang lah, teman saya usaha. masih, yang teman saya yang ngajak ini, Ah, saya masih sebagai karyawan. oh, sebagai karyawan. Masih sebagai karyawan. Jadi masuk ke timnya dia di sisi marketing, bukan marketing, business development, dan disitulah saya terjun di dunia IT Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Walaupun segmen pasarnya jualan pulsa gitu. Iya, iya, Nah, iya. mungkin Mas Henry pernah dengar eh, satu chip all operator. Iya, pernah. Nah, Ah, ah. saya membuat sistemnya di belakangnya itu, bagaimana si chip itu bisa ngejual, satu chip itu bisa semua operator bisa jualan. Nah, itu yang kita kelola itu di situ selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun tuh pecah kongsi nih sama temen nih. Iya, iya, iya. Berbeda pendapat kita, tapi Ah, ah, ah. pendapatnya emang aneh sih. Jadi bukan masalah kerjaan, masalah yang lain lah gitu. Jadi akhirnya di situ saya resign kan. Nah, Iya, ketika resign, sebelumnya teman-teman di tempat yang itu pun udah dari keluar, ada 4 orang, dan ternyata saya datang ke mereka, berkumpul nih 4 orang ini tuh, ternyata klien-klien perusahaan A itu merasa kehilangan dengan kita berempat di luar ini gitu. iya, Mereka percayanya justru sama sama kita ini yang di sini. iya, iya, Nah, iya, akhirnya datanglah kita dipanggil jam 11 malam, iya, suruh iya. kumpul, datang ke kafe apa gitu ya, saya lupa di daerah Sudirman. Nah, di situ ada kalau nggak salah ada 11 Iya, owner nih, iya, 11 iya, owner yang chip itu ya, yang chip iya, all operator itu 11 owner itu, eh, pokoknya saya minta ke kamu, kalian ya berempat ini, lindungi bisnis kami gitu. iya, iya, Jadi kalau bisa disupport gitu. Akhirnya adalah pemodal iya, iya, gitu. Pemodal, cuma saya pengen dirutnya ada teman saya gitu. iya, Kalau teman saya pengennya saya yang jadi dirut, tapi saya jangan, iya, udah kalau dia percayanya ke kamu gitu. iya, Udah, jadi saya sebagai pendamping dia gitu. iya. Gitu. Nah, buatlah sebuah perusahaan namanya Global Cipta Media. Hmm, Mulai 2014 itu. iya, iya, Nah, iya, di iya. situ berjalan terus sampai 2018. Nah, Hmm, 2018 saya mikir kan sebenarnya udah 2006 2017 tuh udah ini kita tuh segmen pasarnya begini-begini terus. Kita iya, harus ngerubah, iya, berubah. Cuma belum ada keberanian Pak Dirut nih ya, belum ada keberanian. Akhirnya pas 2018 saya melakukan terobosan. Gini aja deh, kita cari programmer yang qualified-nya yang high level, iya, yang high level ya, high iya, level. Kebetulan dapat, tapi iya, posisinya di Surabaya iya, gitu. Jadi Surabaya dan saya datang ke sana ngobrol, mau dia. iya, Rencananya mau ngebuat apa? Itu semua idenya sebenarnya sekarang itu udah banyak dipakai sama saing. Jadi udah iya, ada iya, yang jadi kayak e-seller, kayak Gojek, kayak gitu tuh iya, ide itu udah ada sebenarnya. Waktu iya, itu iya. udah ada. Kayaknya keduluan. Cuma ya kerangkanya udah jadi, Ah, cuma modalnya nggak ada. baik, ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi kan tema kita sebenarnya hari ini dengan revolusi bisnis ya, yang tadi Nah, tersebut tadi bahwa modalnya belum ada ya. Nah, nah, jadi dari awal juga tadi Mas Toto bilang ya bahwa udah jadi pekerja, bagaimana itu jadi pekerja walaupun apa kedudukan ya jabatannya sudah lumayan oke, tapi tetap nah, ya
kita perlu sosial, perlu teman banyak ya. Akhirnya Betul, keluar. jaringan. Iya, perlu jaringan yang banyak, perlu jaringan yang luas. Nah, sebenarnya saya mau tanya nih tentang tadi kata-kata yang terakhir ya, bahwa kita ini sebenarnya terbentur modal tadi ya, terbentur modal. Betul. Nah, jadi eh, saya sedikit mau revolusi ya, mau kita tadi ya dari perubahan ke perubahan, dari perubahan ke perubahan. Jadi termasuk tim saya juga gitu. Hampir 99% mereka itu mau membuka usaha, mau memulai bisnis atau terpaksa jadi pekerja terus karena tadi itu. Jadi mereka itu tersandung modal. Kira-kira gitu. Pertanyaannya adalah apakah benar kalau bisnis itu diawali dari modal? Tergantung bisnisnya sih. Tergantung tergantung Ini bisnisnya. sebenarnya untuk posisi personal ya, Ya, posisi personal itu nggak perlu modal, itu nggak personal perlu. modal. Jadi yang perlu modal ini posisi yang seperti apa? Yang perlu Corporate, korporasi, corporate, ya korporasi ya, iya. Karena perusahaan harus ya. harus ya harus ngebayar gaji karyawan. Kan saya harus, tadi yang saya bilang, sistem ini kan besar sekali, yang saya rancang Betul, itu besar sekali. betul. Walaupun saya punya orang yang expert ya, Ya, tapi dia nggak bisa kerja sendiri. betul, Gitu. Dia betul. harus, tugas dia itu hanya memecah masalah yang besar itu menjadi kecil. Kalau misalkan di garment itu, di baju itu, tukang potongnya udah ada gitu. Iya, iya, iya. Tukang potongnya kainnya udah ada, tinggal dikasih ke tukang jahit aja kan gitu. Iya, iya. Nah, saya orang yang expert ini ada tukang potongnya, udah siap Ah, gitu. ah, ah. Tapi saya butuh orang yang ngejahitnya. Nah ini kan ngejahitnya di Bandung harganya mahal gitu. Oh gitu. Akhirnya hire 3 orang aja udah hampir 20 juta gitu kan. Oke, oke. Gitu. 15 sampai 20 lah antara salary, kan programmer di Bandung ini yang junior aja udah minta di atas UMR gitu. Ah, nah, Apalagi yang senior, butuhnya yang senior di antara 7 sampai 10 juta. Makanya wah berat juga gitu. siap. Pertanyaannya tadi ini sangat menarik ini, Mas Toto, bahwa kalau corporate benar kita butuh kan, butuh karena kan programnya besar. Next, Betul. saya bertanya nih, kalau untuk perorangan itu kita nggak butuh modal, ini coba jelaskan ini gimana ini? Ini unik. Jadi gini, seperti yang saya bilang kemarin waktu kita ketemu pertama, Ya. ya salah satu, saya bukan promosi ya, tapi salah satu yang bisa kita gunakan adalah Evermost. Contoh kita ya, kalau kita mau jualan nih, Ya. Evermost itu kita nggak perlu beli barang. Iya, 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 iya. Kita cukup masangin platform kita, website kita bisa buat sendiri dari dia, dikasih gratis, Iya, ya. ya. Semuanya dikasih. Kita itu produk udah ada, tinggal ngambil. Kita mau jualan di mana terserah, mau di IG, mau di Facebook, mau di apa terserah. Bahkan mau di WhatsApp jadiin status bisa gitu ya. Jadi itu nggak perlu modal. Siap. Ya modalnya modal kita bisa pasang iklan bukan pasang iklan ya, promosi di status WhatsApp, di Facebook, di itu aja gitu. Ya. Nah, kelihatannya kecil ya, tapi kalau misalkan kitanya rajin, insya Allah bisa itu. Karena teman saya bisa melakukan itu. Iya. Gitu kan. Itu kalau pakai Evermost, yang nggak pakai Evermost pun banyak. Kita punya Tokopedia. Iya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada apa. Itu kan sebenarnya barang-barang mereka itu kan ada. Iya. Ya. Iya. Tinggal kita ambil aja, kita grab gambarnya, kita Iya. jualan di mana gitu. Iya. Kalau ada yang beli di Tesi, kita beli ke situ juga sebenarnya bisa gitu. Jualan di tetangga atau jual di kampung Betul, sebelah. betul. Apalagi kalau misalkan saya punya temen produsen, itu lebih mudah lagi sebenarnya ya. Cuma Ya. memang sekarang tuh agak susah juga kalau produsen yang konsinyasi. Kita Iya. ngambil dulu ntar bayar gitu ya. Itu agak susah gitu kalau sekarang. Iya. Tapi Iya. kita harus modal dulu, kita beli barang dulu ke dia, baru kita jual. Nah kalau nggak laku, ini kan resiko kita gitu. Nah kalau Iya. kalau untuk tahap awal, kata aku sih jangan melakukan itu Iya. gitu.
Iya, Yang tahap awal kalau emang mau clear modal tadi pakai iya, Evermost ya. iya, Tapi banyak kata juga ada Evermost ada yang lain. Cuma yang gratis itu Evermost. iya, iya, iya. Evermost itu yang berbayarnya cuma 200.000 sekali bayar. Nah, dan itu kalau mempromosikan si Evermost ke yang lain dia dapat fee juga Iya, gitu. iya, Nah, beda sama yang satunya lagi pesaingnya itu Bolemol. iya, Bolemol itu harus bayar. Kita kalau mau jualan di situ kita bayar ada yang paket 4 juta, ada yang 7 juta iya, 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 gitu. Tapi caranya sama kayak si Evermost itu. iya, iya. Jadi kan clear ya bahwa ada pendapat bahwa mau bisnis atau mau keluar udah jenuh di perusahaan tapi apa boleh buat ya. Iya. eh, Modalnya ke- handphone doang. Modalnya handphone. Modalnya handphone sama kemauan ya, berarti clear ya. Betul. Betul itu. Berarti clear, nggak perlu modal ya. Yang penting keinginan pasti ada jalan seperti itu. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi memang apa kalau misalnya kita jeli ya, kalau Ya, misalnya kita jeli itu sebenarnya bisa. bisa. Sekarang itu tidak sesulit yang waktu dulu. Dulu kan serba konvensional. Ya, Ya, zaman kita dulu SMP, SMA gitu kan, ya, kita nggak pernah kepikiran ada bisnis seperti ini sekarang gitu kan. iya. Nah, Sangat luar biasa ya sekarang ya dengan teknologi IT. betul, Jadi udah clear banget ya, dipermudah ya di betul. dengan teknologi ini Terus sangat-sangat. sekarang kan kalau misalkan punya skill nih, Ya, saya punya skill ngedesain, saya ya, punya skill membuat konten, saya punya skill misal ya, misal sebagai copywriting yang bisa ya, menulis cerita tentang sebuah produk gitu. ya, Itu udah ada tempatnya gitu. Dalam artinya kalau kita mau searching ya ya, kayak 1000 Lancer terus 1000.com itu ya. kan kalau kitanya ahli gitu tinggal masukin aja ke situ itu pekerjaan udah numpuk di mereka itu pekerjaan udah numpuk kalau misalkan kita misalkan gini aja ya ada yang minta diketikin 100 halaman ke Iya, MS Word iya, kan kita kalau MS Word kan semua juga hampir udah bisa kan. iya, iya, iya. Tapi kenapa yang ngajuin itu cuma Ah, ada 10 orang? betul, betul. Kenapa gitu kan? Ini cuma 10 orang, cuma ngetik 100 halaman berapa lama sih gitu? Paling seminggu kayak gitu kan. Iya, dapat Seminggu komisi. ya dapat komisi tinggal 100 halaman saya 100 halamannya misalkan 2.000 misalkan ya. Iya, 2.000 aja deh. 2.000 dikaliin 100, 200 iya, ribu dapat gitu iya, kan. ada Ya 1.000. udah tawarin. Saya 200.000 nih berani gitu. Ah, ah, ah. 1 minggu selesai. Dapat tuh gitu kan. Nah, sebenarnya jadi terus terang Mas Henry, saya itu seperti itu kebuka tuh sama teman saya yang di Surabaya. Iya, iya, Saya di Surabaya itu saya punya teman namanya Mas Yopi. Nah, iya, Mas Yopi ini orang marketing. iya, Dia itu saya kan dulu di Surabaya itu punya kantor kan. iya, Jadi saya sering standby di sana. Di sana bisa 1 bulan, bisa 1 minggu gitu kan. iya. Nah, itu kan sering ngobrol sama dia gitu kan. Terus, Mas, aku dapat nih Mas. Apaan? Duit. Berapa? Ini ada 1 orang 500.000, ada yang beli, ada 20 orang dapat lumayan kata dia. Kok bisa? Jualan apa kamu? Dia jualan apa? Heeh. Malamnya dia beli ayam geprek, Iya, ya. iya. Dia beli ayam geprek, Mm. terus dibawa ke kantor, sama dia difoto. Iya, Ketika difoto, itu pakai filter yang khusus. Jadi iya, di foto itu ada filter kan. iya. Nah, Betul. dia nyari, nggak tahu di mana di internet, dia punya filter itu gratis dia dapat gitu. Iya, terus? Dan dia fotoin tuh. Hasilnya kan keren tuh, si ayam Iya, geprek tuh. iya. Nah, dia sebarin tuh ke medsos. Pengen hasil foto kamu kayak gini, DM saya. Dijual 500 ribuan tuh si filternya. Sialan kan? 1 malam, bro. 1 malam 20 orang yang beli, bro, bayangin. Gila ya. Iya, terus dia gini, nih, Mas, aku ya kemarin kerja 1 bulan nih, Heeh. ngebuat ngerancang Heeh. apa sih yang harus dilakukan orang marketing dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Mm, Tanggal 1 ngapain, tanggal 2 ngapain, cuma gitu doang. Nah, Jualin, laku itu.
Kataku, kok lu kepikiran sih? Itulah kata ide kreatif itu Nah, di situ. jadi orang-orang leader-leader yang hebat itu menyederhanakan ya. Jadi semuanya sederhana, simple. Usaha nggak perlu Iya, pakai modal, nggak perlu harus kerja betul. keras, nggak harus banyak Kreatif. pusing, kreatif. Yang penting dia mau melakukan. Iya, Kelihatannya betul seperti itu. sekali. Oh iya, ini si Mas Yopi ini teman dekatnya Mas Dedi Santoso. Oh, iya, 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 Karena iya. karena kemana-mana Mas Dedi Santoso ini pergi, biasanya dia ngikut Oh, gitu. gitu. Jadi idenya sudah banyak lah ya. Betul. Makanya kebetulan di sini kan istri juga tim kreatif ya, walaupun di TK gitu ya. Iya, iya, Kadang-kadang iya. saya ngelihat kamu bisa itu, katanya. Bisa dijual dong. Bisa, tapi saya capek gitu. Sebenarnya banyak sih saya ngelihat ya dari kemampuan tim kreatifnya gitu. Karena Ya, dia dia diunggulkan dan dia pernah juara nasional gitu. ya, Hasil dari timnya, hasil dari karyanya dia itu di TK tersebut ya, iya, juara nasional. Makanya sebenarnya emang sih yang saat itu tuh yang perlu ya, kayak kayak misalnya saya punya modal nih, saya pengen punya kafe gitu. iya, Nah, kafe itu kan udah banyak gitu. iya, Mau kafe kopi, mau makanan ringan, mau apa gitu, roti atau apa gitu udah banyak kan. iya, iya, iya. Kenapa orang masih buka kafe? Sebenarnya yang dijual itu bukan kafenya, Iya, iya, tapi iya. idenya. Idenya seperti itu. Betul. Nah, jualan ide itu yang susah. Akhirnya Itu clearnya jualan ide. Jualan ide kan apa betul, perlu modal kalau ide itu? Hanya jualan ide, betul. nggak perlu modal. Saya saya pernah punya konsep gini. Pernah Ya, dengar IoT, apa itu? Internet of Things. Oh, ya. Nah, Hmm, dulu pas awal Jalameta berdiri, perusahaan ya. saya itu, Hmm, kita ngebuat IoT itu dengan hmm, teknologi BLE, Bluetooth Low Energy. hmm, Nah, alatnya kita beli di Surabaya, kebetulan ada yang produksi di sana. Iya, iya, Kita iya. beli nih. Dan kita melakukan riset. Iya, iya, iya. Melakukan riset itu, riset saya idenya apa? Idenya waktu dulu itu halte. Iya, iya. Jadi, kita akan kerjasama dengan Dishub, ya, Iya. Dishub, dan kita pasang aplikasi nih, aplikasi tentang Bandung. Dan di setiap halte itu kita pasang BLE itu. Jadi Hmm. ketika ada orang yang PBLE itu langsung ada pemberitahuan, kamu lagi di sini loh. Oh, Gitu. iya, iya, Kamu iya. lagi di halte. Kamu mau kemana? Saya mau misal mau arah Cicahem. Ya udah, berarti angkot kamu ini. Gitu. Oh, keren ya. Nah, Heeh. itu disederhanain lagi idenya karena itu agak susah ke pemerintahan, Ya. akhirnya ke kafe. Mm. Kafe itu sampai sekarang kayaknya belum ada, belum saya ngelihat di Bandung kalau pakai teknologi pakai handphone itu udah biasa kayak abnormal gitu ya. Ya, betul. Abnormal gitu. Nah, kalau yang saya itu si BL itu akan disimpan di bawah meja. Di Oh, bawah meja ditempel ya. Jadi ya. ketika ada orang datang, dia Mm. otomatis harus punya aplikasinya, katakanlah kafenya abnormal ya. Ya. Jadi ketika dia datang, si handphone langsung nunjukin Anda sudah duduk di meja nomor 10 misalkan. Oh, gitu. Ya, ya, Menunya ya. langsung muncul. Menunya Ah, yang muncul. Dan menu iya. yang dimunculkan itu menu yang ada. Yang tidak ada tuh nggak boleh dimunculin. Oh, iya, iya, iya. Terus dia pesen di situ langsung dari handphone dia. Dia Mm. pesan oke, uangnya segini, bayarnya langsung di situ juga di handphone. Mm. Bisa pakai GoPay, bisa pakai transfer bank, apa terserah gitu. Iya, iya, iya. Ini selesai, Iya, pesanan masuk ke dalam, iya, iya, iya. tiba-tiba datang aja makanannya, Iya, clear gitu. sudah ya. Itu Selesai jadi sudah. selesai, jadi nggak perlu pelayan, dalam artian Iya. nggak perlu orang nungguin atau kita nulis pesanan gitu. Iya. Eh, gagal Mm. gagal juga gitu karena ini kan riset ya. Ya. Gagal itu kenapa? Karena ya tadi kurang orang, kita nggak punya modal. Siap, siap. Karena Idenya itu banyak kan banget mas, kalau kalau itu yang pesan kalau kan apa itu. Ah, kalau kalau untuk di dunia itu saya sudah terlalu penat ya sama ide itu mm. sebenarnya. Baik. Eh, Anu, Mas gitu. Toto.
Siap. Pertanyaannya biar nanti ini kan sangat bagus ya, sangat luar biasa bahwa tidaklah perlu modal memulai usaha itu ya. Betul. Modal itu nomor sekian. Next. Kalau perorangan ya, kalau Ya, perorangan ya. kalau perorangan. Memang terbukti saya pun sudah, ini perusahaan saya yang ke-8 pun saya nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Jadi saya agak kesulitan ini, Mas Toto. Jadi ada beberapa ini saya yang ikut kelas sama saya, mereka masih masih paradigma lama yang artinya usaha itu harus pakai modal. Nah, apa penyebabnya? Bagaimana cara merubah orang-orang yang seperti ini? Kenapa mereka itu masih bersikeras, masih paradigma itu masih ada di mindset di mereka, masih ada? Ini gimana cara anehnya, Mas? Itu memang sih agak tricky ya. Maksudnya kalau menurut saya tuh orang ini tuh boleh ya mohon maaf ya, mungkin dia belum memahami betul kondisi zaman sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya sih kemarin kapan ya saya di Banjarharjo kemarin sebelum puasa lah, itu kan ngobrol sama sepupu saya. Sepupu saya cetak sablon kan di rumahnya. Kamu ngebuat cetakan sendiri? Enggak Kak, ngapain buat cetakan sendiri katanya. Bisa pesan langsung online. Nanti dikirim apanya? Dikirim screen-nya langsung. Jadi datang ke sini tinggal di-press gitu. Nah, maksud saya jadi kalau misalkan ada orang yang masih berpikir bahwa ini perlu modal, dia mau usahanya usaha apa sih gitu kan. Kalau usahanya usaha gerobak, roda atau warung ya pasti butuh modal gitu. Tapi kan kita itu kalau orang teman-teman sih bilang usahanya usaha tuyul ini. Apa itu Jadi maksudnya? emang usaha tuyul itu tadi yang kayak Evermost itu. Iya. Kita nggak punya apa-apa gitu, tapi kenapa kita bisa hidup? Si Pak Toto itu orangnya ngapain sih? Perasaan di rumah terus tiap hari gitu kan. Terus terang perusahaan saya sih kan nggak punya kantor, Mas. Nggak punya. Nggak ada saya. Kantor aset semua dibagiin ke karyawan. Aset, meja, apa semua bawa pulang untuk kerja di rumah, komputer bawa semuanya gitu. Saya cuma punya kantor virtual satu di MTC, itu pun nitip ke teman. Aku titip ini ya perusahaan di sini. Kalau surat menyurat ke sini gitu. Udah itu doang. Alamatnya di situ kan. Iya, nah ketika udah seperti itu, saya juga kan terbukanya setelah di rumah nih. Apa sih bisa dilakukan di rumah? Ternyata emang banyak sebenarnya. Cuma mungkin dia belum terbuka aja mungkin, Mas. Jadi kata saya sih mungkin dia lebih harus membaca kali ya, membaca, browsing. Gitu. Tapi browsingnya itu jangan terbawa ke dunia-dunia yang politis, apa fokusnya di bisnis. Itu biasanya nantinya kalau misalkan di YouTube aja, dia suruh ke YouTube ketik misalkan bisnis tanpa modal, misalnya ketik aja gitu. Itu kan banyak gitu. Banyak ya tutorialnya ya. Iya, jadi tutorial itu banyak. Dia suruh ngikutin aja, pelajarin aja kayak gitu, pelajarin dulu. Nah, ntar kalau di komputer di sistem YouTube atau Google itu kan ada cookies kan. Di situ menyimpan apa yang barusan kita baca. Dan dia akan algoritma itu akan memunculkan tipe sejenis. Iya, tipe sejenis. Betul. Nah, ini akan membawa kita ke arah sana terus. Iya. Gitu. Nah, dari situ lah nemu. Saya juga kayak gitu. Makanya nemu ini terus kalau ada iklan nih, di Instagram atau di apa. Kalau menarik diklik aja, nggak bayar ini kok gitu kan. Ini produk apa sih itu? Diklik sama saya. Pelajarin. Betul. Bisa kayak gini, keren gitu kan. Saya bisa gini dong gitu. Orang aja bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Betul. Nah ini Mas,
Kalau bisa download aplikasi Noise. Aplikasi Noise. Ya, Pernah dengar nggak? nggak pernah, baru ini. Ini saya tulis di chat ya namanya. Ya. Nah ini Noise. Oh, Noise ya. Ya. Apaan itu? Ini aplikasi untuk kita belajar. Jadi ya mungkin nantinya Mas Henry pengen punya aplikasi yang seperti itu. Sepertinya nantinya. Kalau yang saya tangkap ya dari kemarin keinginan Mas Henry itu. Jadi ngebuat semacam itu di situ. Dan di situ kita mau belajar apa sih? Marketing. Ya. Itu mentornya banyak banget dan teknik-tekniknya banyak. Maksudnya cara-caranya gitu. Atau mau ke dunia desain. Ya. Ya pilih aja di situ. Itu gratis gitu. Iya. Seperti Jadi, itu. Siap. Jadi apa nih sarannya Mas Toto nih untuk teman-teman saya, teman-teman kita semua nih yang selalu berpikir modal, ya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya modal. Sarannya apa Mas Toto? Apa ya? Tadi kan ada ya bilangnya saran mungkin dia banyak harus belajar atau membaca ya. Belajar browsing ya. Apa ketikkan aja keywordnya itu bisnis tanpa modal. Ya. Itu akan banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan. Nanti dari situ ya pelajarin aja sih seperti itu karena memang kata saya sih banyak gitu ya, banyak yang melakukan itu. Tapi kalau misalkan dia udah menemukan satu aja dari tanpa browsing, kayak tadi saya bilang Evermost. Evermost itu peluangnya besar, tapi memang kalau namanya bisnis kan sebenarnya jualan ya. Namanya bisnis di mana-mana, apapun namanya bisnis itu tetap jualan gitu. Betul. Nggak ada jual beli lah, dari jual beli gitu kan. Nah kita karena kita bukan pelanggan, kita pengen menjual gitu kan. Jadi kita sebagai penjualnya. Nah artinya apa ya? Maksudnya itu kreativitas dari kita itu harus tumbuh dan kita memang ya harus yakin bahwa kita akan menemukan gitu, terutama keyword. Harus yakin. Nah, kalau misalkan nggak yakin susah juga. Jadi kayak gini ya, saya sama Evermost, saya bisa sukses sama Evermost, saya yakin. Tapi kalau yakin doang itu nggak bisa tanpa eksekusi. Eksekusi. Gitu. Jadi kita punya rencana. Kita cari nih, pilah-pilah. Kalau udah nemu ya, kalau udah nemu, pilah-pilah. Ini bagus nih buat saya. Kita coba tanpa modal ini gitu kan. Kenapa takut? Gitu. Ya sama. Saya juga kemarin Evermost gitu, ngambil, ngebuat website sendiri, dibenar-benahin gitu ya. Dan itu kan nggak perlu ilmu coding gitu, karena tinggal masukin doang gitu. Jadi nggak itu sih, kata saya sih, kalau emang tanpa modal apapun dicobalah. Iya, artinya kan simple ya dalam hidup maupun dalam bisnis ya, mau usaha. Kenapa sih kok harus ribet-ribet ya? Tidak berpikir sederhana. Kenapa sih harus modal? Kan seperti itu tuh. Nah, saya bilang kan ada memang saya lihat ya ada beberapa motivasi yang harus direvolusi lagi. Maksudnya gini loh. Maksudnya mereka itu mungkin ada ya melihat konten motivasi yang artinya pernah saya lihat juga biarkan uang untuk kerja. Biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Jadi mungkin itu gimana caranya kayak gitu. Tapi kan akhirnya kan modal uang kan. Nah, jadi kan iya, dia kembalinya ke situ. Akhirnya kan uang, akhirnya mungkin motivasi itu membuat satu sandungan buat teman-teman kita atau investasi rumah menguntungkan ya kan, properti menguntungkan ya kan, beli properti perlu uang ya kan. Terus motivasi kalau kamu buka usaha harus seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya mereka ini udah ribet duluan gitu, mungkin udah pusing duluan gitu. Makanya
Saya bilang ini harus direvolusi, harus berubah gitu ya. Yang seperti Mas Toto bilang bahwa enggak harus perlu modal. Makanya saya bilang juga gitu bahwa saya 7 kali perusahaan saya yang ini juga startnya tidak perlu modal gitu. Terus teman-teman itu banyak nggak percaya ya. Saya bilang kalau kita perlu modal ya tentulah akan memaksakan kehendak. Akhirnya nanti harus cari pinjaman ya. Ya, jadi apalagi kalau sebenarnya kan yang kita cari juga sebenarnya kita juga tidak perlu mencari investor kalau buat saya gitu. Tapi bagaimana kita Betul. memanage sendiri ya, memantaskan diri. Seandainya kita ini perlu modal, pantaskanlah usaha kita tuh apa gitu. Nah, kalau untuk corporate dah, untuk besar ya. Kalau untuk sendiri-sendiri, untuk pribadi saya bilang nggak perlu modal, itu sama dengan Mas Toto bilang banyak sekali berjuta-juta produk harus kita bantu aja teman-teman kita bantu aja yang punya produk, kita bantu aja menjual. Apa perlu modal kan enggak ya? Banyak sekali lah. Iya. Itu apalagi kalau misalkan bisa mereka punya kartu kredit misalkan ya, Ya, atau apalah gitu yang untuk pembayaran ke luar negeri. iya. Itu kita bisa pakai Alibaba itu. Ah, 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 ah. Iya, jadi kita ambil barangnya Alibaba, kita Ya. pasang di Tokopedia, kita jualan, tapi disebutnya pre-order tulisannya. Ah, 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 ah. Gitu. Iya, Tapi memang kalau itu kita perlu modal untuk belanja barang tersebut iya, gitu. iya. Perlu pakai kartu Tapi kredit. dalam artian kan eh, ya salah satu bisnis sih ya gitu. Kalau itu emang kitanya harus belanja dulu ke Alibaba, ntar karena duitnya si pembeli itu nyangkut di Tokopedia kan. Ya, Betul. Jadi nggak bisa kita ambil kan. betul Nah, betul. tapi setelah barangnya nyampe ke dia gitu. Ya, Nah, ini baru cair gitu. betul. Tapi kalau udah pasti kayak gitu duitnya udah ada sih kan kita pinjam juga berani gitu. Udah ada kok duitnya gitu tinggal kita beli barangnya ke Alibaba kan gitu. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya. Ada yang bilang Mas Toto tadi ya. Juga pengalaman saya pribadi banyak di konten saya bilang bahwa eh, apa kita itu kalau punya produk jangan berdagang. Saya bilang kok bisa? Nah, kita bagaimana produk kita laku? Sebenarnya banyak sih ya video-video motivasi tentang itu. Kalau sekarang nih saya baru launching nih ya, baru hari kemarin launching perumahan ya. Saya jual perumahan tipe 75 sama tipe 51. Saya itu bagaimana cari mitra, mereka yang berdagang gitu. Cari mitra sampai 10.000, 20.000 Iya, orang. nanti Enggak tinggal ya. bagi hasil aja kan Iya, gitu. tinggal jadi bagi hasil aja. Biar mereka Iya, yang bekerja untuk kita. Nah, inilah jadi betul. kita tuh bahasa kasarnya ini apa yang bisa kita berikan untuk mitra kita, apa yang bisa kita berikan untuk sahabat kita. Maka sangat-sangat luar biasa. Jadi saya memulai bisnis corporate juga, bisnis properti atau bisnis dan lain-lain itu walaupun ya bisnis properti ini menggunakan apa untuk pembebasan lahannya untuk perlu ratusan juta bahkan miliaran ya, tapi kan kerjasama aja sama pemilik lahan kan enak banget ya, gratis juga. Betul. Betul. Untuk biaya operasional jual dulu beberapa kapling ya kan, Jadi kita modalnya dari material aja ya dari gitu kan. material aja. Bahasa kasarnya sederhana lah ya. Tapi untungnya ya tadi Betul. itu sederhana buat orang-orang yang tidak berpikir ribet ya. Mungkin kalau saya dulu juga karena SDM saya kan nggak ini ya. Jadi saya memang nggak terlalu bisa berpikir muluk-muluk. Jadi saya berpikirnya yang simpel-simpel aja. Saya contoh saya tidak bisa nih untuk secara SDM kan kurang ya. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan perusahaan batubara yang besar. Akhirnya saya rekrut tuh S2 sekitar 4, 5, 6 orang, S2 saya gaji, saya bikinkan perusahaan, mereka sudah bekerja untuk saya kan gitu. Jadi hasil Bagus dari itu. itu ya saya bagi-bagikan mereka kan clear ya. Jadi Iya. apa itu modal gitu. Secara SDM kenapa kita lemah? Kenapa kita minder dengan SDM saya gitu? Saya SD SMP ya, lain Mas Toto. Saya SMP Mas Henry emang nggak ke SMA?
STM waktu itu kelas STM 1 sama itu kan, sama Taryo kan? sama Taryo di Cirebon ya. Di Itu Cirebon ya? nggak sampai 1 tahun karena Taryo itu kan dia masuk ke negeri. Kalau saya kan NEM-nya kan nggak sampai tuh, masuknya ke swasta. Oh, saya pikir sama di STM 1. STM 1 kan Riko, Taryo. Heeh. Ya, saya gabung sama mereka, tapi saya STM-nya STM non Muslim, Kristen, Oh, beda sekolah. beda sekolah. Tapi Oh, kelas cuma 1 kosnya bareng ya? kosnya bareng sampai kelas 1 aja Saya pikir bareng di STM 1 juga gitu. nggak keterima karena SDM-nya karena NEM-nya kecil banget. Sama-sama lah sekolah di kota ya kan. Betul, betul. Tapi saya nggak minder juga ya, ini tadi kasus-kasus seperti ini saya sama tim anggota saya yang ikut-ikut kelas sama saya kan saya bantu ya. Mereka bagaimana sih untuk modal juga kita nggak usah perlu ribet-ribet, untuk SDM juga nggak usah ribet-ribet. Jadi kerja itu bagaimana kita tuh bisa mempekerjakan orang. Ini adalah makanya benar sebenarnya bisnis itulah tentang persahabatan. Nah, kita bantu aja sahabat kita. Apa itu perlu modal? Enggak kan? Sahabat kita banyak, produk sahabat kita banyak. Kenapa enggak kan gitu ya? Ini sebenarnya Betul. Ini benar-benar sekali nih statement yang ini. Saya punya teman, dia punya konveksi ya. Konveksi. Kemarin tuh saya ketemu sama beliau ini ngobrol, terus dia ngelihat perusahaan kamu kok kayaknya jatuh bangun terus ya gitu kan yang saya bilang ya emang terus gitu ya, nggak stabil ya itu sih. Jadi memang dinamika bisnis seperti ini gitu. Ya udah, inilah kamu masih tertarik kembali lagi ke dunia garment gitu kan. ya. Kalau mau ayo kita kerjasama. Saya punya ide gini. Wah, bagus juga nih saya bilang gitu ya. Tapi ya nggak tahu sih, saya ngatur waktunya gimana, masih belum ini. Soalnya yang ini lagi lumayan agak padat nih yang sekarang yang Jalan Meta ini gitu. Ya. Jadi ya, ntar lah habis Lebaran kita ngobrol lagi. Jadi kan karena saya ini awal mula memang nggak punya modal, habis itu kan saya sempat naik ya, sempat bahasa kasarnya jadi miliarder ya. Jadi Nah, miliarder, habis kayak gitu jatuh lagi. Bahkan jatuhnya juga sampai kemarin itu saya rugi sampai 5 miliar. buset. Karena itu saya sempat trauma 5 tahun saya nggak mau usaha karena trauma di Oh. miliar itu. Jadi saya ini baru mulai lagi usaha ya tadi tanpa modal lagi ini bikin perusahaan saya ke-8. Jadi perusahaan saya yang ke-8 ini non profit aslinya. Jadi tujuannya benar-benar menolong. Jadi saya sudah trauma untuk mencari uang gitu. Udah trauma untuk berbisnis. Karena saya sudah trauma. Tapi apakah dengan menolong itu akan mendapatkan uang? Itu efek samping sebab akibat ya. Ini kayak ini yang launching saya ini ya, rumah dijual dengan 2 tipe ya. Ini karena menolong, saya menolong teman, akhirnya dia cari lokasi strategis dekat Citraland Cirebon. Akhirnya saya bantu melobi kerja dengan pemilik lahan, saya bangun unit. Next semuanya gara-gara menolong. Jadi nol modal ya, sudah nol modal, nol risiko. Lo risikonya apa? Orang saya nggak pakai modal dan ini bukan bisnis, menolong ya. Habis itu bagaimana saya menjualkannya? Ya saya nolong lagi mitra. Saya cari mitra orang. Ayo, mau nggak nih? Saya bantu nih untuk menambah profit. Ya kan, saya dapat database mereka, saya share sampelnya, mau enggak jadi mitra perusahaan saya? Kalau mau jadi mitra perusahaan saya, akan saya kasih sekian persen keuntungan, fee, habis itu dapat bonus. Ini kayak perumahan saya ya, perumahan saya ini fee marketingnya mereka 2%. 2% fee marketing plus 1 unit NMAX CBS 155. Mantap. Artinya kan, jadi kan mereka yang bekerja untuk kita gitu. Ini tentang persahabatan. Jadi oleh karena itu saya nggak mau jual produk saya, tapi bagaimana mitra saya yang jual produk saya. Biar aja lah sisa-sisa dari mereka buat makan saya kan udah lebih ya. Ya. Ini cocok sekali nih Mas dengan kondisinya tadi yang barusan ya. Saya tuh bersahabat tuh 3 orang nih.
dari Ya, kuliah ya. ya, Ada namanya si A, B, dan saya gitu kan. ya, Nah, yang satu orang ini jadi konveksi. Dia ya, punya konveksi yang tadi baru saya ceritain. Yang satu, aduh maaf, ya, yang satu lagi dia itu welding engineer. ya, Dia kerjaannya itu pergi ke tengah laut, ngontrol kerjaan di laut, weldingnya gimana gitu kan. Nah, ntar pulang bawa sekarung uang gitu. Jadi 3 bulan di laut, pulang bawa sekarung uang gitu terus. Nah, uangnya numpuk dia gitu. Terus telepon ke saya kan kemarin sebelum puasa nih, persis 2 hari sebelum puasa. Tok, temen lu yang konveksi gimana? Ya sahabat dia juga sih. Kamu kan sering ketemu, aku kan nggak pernah ketemu kata dia. Bagus, dia 5 tahun membangun, sekarang udah nyaman dan dia sekarang udah punya rumah produksi sendiri, aku bilang gitu. Serius, serius kayak gitu. Kita bisa nggak kolaborasi? Ya bisa lah, aku bilang. Ya udah, aku ketemu jadi ini pemodalnya, gitu ya. ya. Ini yang produksi, aku marketingnya, gitu. Jadi kan pemodal itu sendiri yang menawarkan ya, karena kepantasannya Mas Toto kan, karena Iya, dan kepantasan. itu kan yang punya konveksi juga kan sahabat dia juga sebenarnya Iya, gitu. Tapi dia nggak pernah main ke sini karena jauh kan, ya. gitu. Jadi dia nanya ke saya gimana perkembangan di sana gitu. Nah, jadi kan pemodal sendiri, bukan bukan kita cari modal, tapi bagaimana modal itu datang sendiri. Dengan Datang, datang ya, dengan modalnya. apa? Dengan memantaskan diri kan? Betul, Nah, betul. dengan memantaskan diri bahwa next bikin perusahaan juga yang penting bagaimana kita memantaskan diri, bilang Mario Teguh kan. Jangan kita Betul. mencari uang, tapi pantaskan diri, siapkanlah diri kita kan gitu. Nah, itu Betul. yang perlu mungkin teman-teman kita nanti dengar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman Ya, kita semua. itu proses memantaskan diri itu emang saya alamin ya. Ya, Jadi waktu tahun 2019 itu kan saya mulai goncang tuh si perusahaan saya ini. ya, Jadi saya membuat tadi yang saya bilang, kita membuat sistem terlalu terlalu besar, ya, modalnya pas-pasan. ya, ya, Jadi ya, kehabisan duit kan ya, di ya, tengah ya, jalan tuh. Tapi produk belum jadi. ya, Jadi ya, nggak ya. bisa dijual gitu. Nah, disitulah kita nyari investor. Mm-mm. Ketika nyari investor, saya sampai ada yang nawarin mau nggak dari Australia, nggak apa-apa, sok aja asal mau kondisinya kayak gini, aku ceritain gini semuanya aku ceritain. Akhirnya nggak dapet sini, nggak dapet sana, nggak dapet tuh, yang tertarik banyak, yang pengen banyak, cuma yang eksekusi nggak ada gitu kan. Sampai pada akhirnya tahun 2020 ada teman saya nawarin nih, ada lo ngobrol aja langsung. Nah, Ya, kita ngobrol itu dari mulai Januari sampai bulan Mei akhir, 5 bulan PDKT-nya. Bagaimana saya menceritakan, dan itu tiap minggu, 1 minggu 2 kali loh. ya, ya, Karena musim pandemi kan, ya, jadi kita nggak bisa ketemu. Semua online, ya, semua ya, ya, online. Tapi akhirnya akhir Mei itu dia putusin, oke Mas, ya, saya masukin duit saya ke sini. ya, Gitu. ya. Nah itu proses itu emang ya itu bagaimana kita membangun sebuah trust ke dia. Trust, ya, Iya, supaya dia percaya sama kita, otomatis kita harus memantaskan diri kan. memantaskan diri seperti Tapi itu. kita tidak berbohong gitu. Nah, asli itu. Jadi untuk bahasa tadi yang berbohong, saya ini ya itu tadi karena saya ini bodoh ya, secara SDM-nya lemah, saya ini nggak pintar untuk berbohong, betul. Jadi saya kalau jual produk itu benar-benar apa adanya. Misal nih, Betul, tapi emang harus kayak gitu. Jangan terlalu muluk gitu. jadi yang luar biasanya kan ini sebenarnya kan tip ya, tip Rasul ya. Rasul kan kalau berdagang mereka itu yang diceritakan itu kekurangan dari produk tersebut ya kan, bukan menutup-nutupi. Betul. Seperti itu. Nah, yang paling parahnya buat saya sampai ke konsumen ya. Saya menawarkan produk misalnya baik itu sembako, misalnya telur, ya misalnya anggap aja telur, saya berdagang telur, sembako, itu saya jual ini Pak, gimana ya saya punya produk ini, terus gimana ya Pak saya cara jualnya? Tuh, saya sampai nanya ke mereka bagaimana cara jualnya gitu. Jadi mereka akhirnya melas nih ya. Akhirnya
akhirnya mereka ikut beli gitu. Kan kasihan nih orang punya produk nggak bisa jual ya. Akhirnya mereka memberikan ilmunya ke saya. Pak, cara jualnya begini. Nah, nanti produknya Bapak ini harganya harus sekian Pak, harus kualitasnya seperti ini. Dan nanti minggu depan Bapak bawa ke sini ya, karena produk saya sudah banyak. Wah, keren banget saya. Artinya tidak berbohong itu sangat luar biasa. Makanya itu Betul. saya terapkan sampai saat ini gitu. Saya terapkan sampai saat Betul. ini. Jadi untuk SDM kita aja kita jangan, saya ingat banget kayak Tukul itu ya. Tukul itu suksesnya kenapa? Karena diolok-olok orang, dijelein orang, Iya. apa-apanya aja sukses kan. Sulit segala macam itu dia tidak jaim. Ya, tidak jaim, Betul. itu jaga image. Itu kan salah satu kesombongan ya. Mungkin ini berkat rahmat Tuhan semua kita sukses itu ya. Jaim itu salah satu peluang sombong. Rezeki lah tentang karunia sebenarnya kan ya, tentang Iya. karunia. Kalaulah ada kesombongan di situ ya Tuhan silakan aja kamu cari rezeki sendiri kan gitu. Nah, Hmm. tentang kerendahan hati. Nah, kenapa kita tidak bisnisnya tidak mulai menolong teman-teman kita ya yang punya banyak produk, banyak sekali punya produk teman kita lagi kesulitan apa kita bantu ya kan? Bagaimana membantu tentang membantu sahabat. Sangat luar biasa sekali toh. Mungkin lain kali kita sambung lagi. Siap. Mungkin mudah-mudahan video ini Tapi aku jangan jadi narasumber untuk audiennya Mas Henry ya. mohon izin ini video ini nanti ditayangkan ya. Ini kan mohon izin. Oh. Dimasukkan ke YouTube. Waduh. Apa adanya aja. Ya mudah-mudahan teman-teman kita terbantu lah ya dengan sharing kita membahas ini. Mudah-mudahan teman kita bisa merevolusi ya apa yang ada di kerangka otaknya, pikiran mereka ya, pikiran teman-teman kita, saudara-saudara kita memulai bisnis itu yang simpel-simpel aja. Ya, jangan berpikir harus ada modal, banyak cara yang sudah Mas Toto informasikan tadi, sudah sangat luar biasa banget. Mas Toto, makasih banyak. Semoga Sama-sama Mas ya. Henry. Siap. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.